Musyawarah Kota Perbakin Surakarta pada hari ini Sabtu 18 Desember tahun 2021 resmi saya nyatakan buka. Musyawarah Kota atau Muskot, Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia atau Perbakin Surakarta untuk memilih ketua berlangsung mulus pada Sabtu sore 18 Desember 2021 di Solo Paragon Hotel. Langkah calon ketua tunggal yaitu Bondan Sejiwan Bomo Aji berjalan mulus sebab dia yang lolos seleksi dalam penjaringan dan penyaringan tak ada lawan. Bondan yang selama ini sebagai ketua Gajah Mungkur Shooting Club atau GMSC dipilih dengan voting. 9 klub yang masing-masing memiliki hak 1 suara, 7 suara diantaranya setuju Bondan sebagai ketua. Adapun 2 klub yaitu Mega Bintang Club dan Putra Solo Club meninggalkan ruang sidang dalam rapat pleno sebelum pemilihan ketua berlangsung. Usai terpilih, anggota DPRD Jateng fraksi Partai Golkar tersebut berjanji akan mengurus organisasi sebaik mungkin dan berencana segera membentuk formatur kepengurusan. Ditargetkan dalam seminggu ini pengurusan Perbakin Kota Solo sudah terbentuk. Meski waktu yang diberikan selama 20 hari, baik itu pengurus di tingkat harian hingga terbentuk penasehat. Terkait masih adanya klub di tubuh Perbakin Surakarta yang berseberangan dengannya, hal itu menurut Bondan suatu yang biasa dalam demokrasi. Pengurus bidang organisasi PB Perbakin, Agus Hakim, yang hadir dalam Muskot mengatakan dengan terpilihnya ketua Perbakin Surakarta yang baru, maka manajemen organisasi dapat dikelola dengan baik hingga mampu membuktikan dalam capaian visi dan misi yang telah dipaparkan secara langsung oleh ketua terpilih. Seperti diketahui, pengurus kota atau Pengkot Perbakin Kota Surakarta periode 2017-2021 yang diketuai Mudrik M. Sangidu sudah berakhir sejak akhir Juli 2021. Adanya kekosongan Pengkot Perbakin itu, akhirnya pengurus besar Perbakin Pusat menunjuk Heli Sulistianto sebagai caretaker untuk menyiapkan Muskot. Sebelum Muskot berlangsung, sempat digelar Rakerkot Perbakin Surakarta di salah satu hotel di Kota Solo pada 27 November 2021. Rakerkot tersebut mengagendakan persiapan Muskot untuk memilih ketua Pengkota Perbakin Surakarta periode 2021-2025. Tentunya setelah nanti kita pelaksanaan Muskot ini, yang pertama kali akan kami lakukan tentunya adalah melaksanakan amanah Muskot, Mas. Amanah Muskot ini tentunya yang pertama kali akan kami lakukan adalah membentuk formatur. Artinya bagaimana kita akan membentuk formasi, sebaik-baiknya formasi untuk kepengurusan Perbakin Surakarta periode 2021-2025. Karena tentunya laju organisasi yang baik itu ditentukan dari kepengurusan yang baik. Itu yang akan kami lakukan pertama kali. Kita harus percepat, Mas, karena tentunya ini sudah akhir tahun. Kita targetkan mungkin walaupun kita diberikan waktu 20 hari, tapi harapan kita dalam 1 minggu lah, kurang dari 1 minggu, kepengurusan ini harus sudah terbentuk. Baik itu di kepengurusan harian ataupun kepengurusan pleno sampai di Dewan Penasihatnya harus sudah terbentuk secara clear, dan harapan kami tentunya ke depan juga secepatnya juga untuk proses terhadap kepengurusan formatur ini dapat diselesaikan bersama-sama dengan Pemprov Provinsi Jawa Tengah. Intinya begitu. Saya pikir klub-klub ini sudah tidak terlalu besar dinamikanya, Mas, ya, karena seperti yang kita pahami hari ini tadi luar biasa sekali. Ada yang menyuarakan secara tegas, artinya 7 klub dari 9 klub itu sudah menyuarakan tegas untuk mengusung kami. Saya pikir ini merupakan energi yang cukup baik, artinya tinggal nanti kita melakukan rekonsiliasi di tubuh Perbakin Surakarta, karena yang namanya demokrasi wajar, hal yang wajar. Akan tetapi dengan adanya 8 dari 10 suara, artinya di situ sangat kecil lah friksi-friksi yang terjadi di Perbakin Surakarta. Saya yakin hanya tinggal komunikasi secara kekeluargaan saja ke depan bisa melahirkan kebersamaan seperti dulu, seperti komitmen kita bersama bahwasanya kita ingin solid dan berprestasi. Dari PB itu berharap dengan terpilihnya ketua Perbakin Kota Surakarta yang baru, itu kita berharap Perbakin itu secara organisasi dilakukan tata kelola yang baik, kemudian dari sisi prestasi itu bisa membuktikan apa yang sudah disampaikan di dalam visi dan misinya. Jadi kita berharap dari Kota Solo
itu ada lahir atlet bertalenta nasional, bahkan bisa berprestasi internasional. Nah, kata ujinya mungkin di dalam evaluasi tahap pertama daripada DEPON, Desain Besar Olahraga Nasional, itu paling tidak di 2024 itu setidaknya di regional sudah bisa ada, apalagi nanti bisa muncul di dalam Olimpiade Prancis yang akan digelar 2024. Kalau saya melihat dari apa yang sudah dilihat secara performan terhadap ketua terpilih itu menunjukkan bahwa geliat Perbakin Kota Surakarta itu kelihatannya akan lebih maju lagi gitu, tapi kan tergantung daripada pemilihan siapa nanti yang akan membantu. Makanya di dalam kepengurusan itu harus mencari orang-orang yang punya dedikasi, sama dengan ketua terpilih, dedikasi dalam artian tanpa pamrih. Karena di keolahragaan itu kita memberi. Dedikasi itu bukan saja pikiran, manajemen, tetapi juga dana pun kita memberikan kepada organisasi untuk mencapai prestasi pada atlet-atlet yang akan dibina. Nah, kata kuncinya memang adanya di klub. Makanya tadi dibahasakan di dalam visi dan misi, pembenahan klub itu menjadi sangat penting. Nah, bukan penting sekedar organisasinya, tapi penting karena klub itu harus ada pelatih yang memiliki kompetensi. Tidak ada pelatih, sulit kita akan mendapatkan atlet-atlet yang bisa berprestasi. Nah, itu aja kata kuncinya. Jadi pelatih berkompetensi untuk mendapatkan atau melahirkan atlet-atlet yang potensial. Berdisiplin, tetapi dalam konteks Muskot, mari kita keluar, kita menjadi satu yang memang satu suara.